Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan salihah? Ketemu lagi di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di materi fikih. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang binatang halal. Apa saja binatang halal itu, dan sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang binatang haram. Binatang haram adalah jenis binatang yang dilarang untuk dimakan karena berpengaruh buruk bagi tubuh, baik karena karakter hewan maupun jenis hewan halal dikonsumsi. Hewan yang haram yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, kita tidak diperbolehkan menghalalkan hewan yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Berikut dalil binatang haram terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wa nattihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzaqaitum wa ma dzubiha 'alan nusub, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu untuk disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Jenis binatang haram. Binatang yang diharamkan menurut penjelasan Al-Quran. Yang pertama, binatang babi. Bukan hanya dagingnya ya, tetapi lemak dan kulitnya pun itu diharamkan. Apalagi binatang ini masih hidup. Jangankan hidup, yang mati saja tidak boleh dimanfaatkan. Yang kedua, bangkai binatang. Bangkai itu hewan yang mati bukan dengan cara syar'i, baik karena mati sendiri atau karena sebab-sebab tertentu. Jenis-jenis bangkai yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pertama, al-munhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Al-mawqudah, yaitu binatang yang mati karena dipukul. Al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari ketinggian. An-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum. Ya. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Semua hewan yang disembelih selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Yang ketiga, binatang menjijikan atau khabith. Khabith bermakna sebagai segala sesuatu yang jijik untuk dimakan. Contohnya ini kayak serangga gitu ya. Ular, ulat, lalat, kutu, kecoa, kumbang, cacing, bekicot, ya pokoknya yang jenis-jenisnya serangga. Atau hewan kecil yang hidup di darat tuh lainnya ya, namanya hasyarat. Ya, yang kedua, binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis. Tadi binatang yang diharamkan menurut Al-Quran, babi dan bangkai. Nah, sekarang binatang yang diharamkan menurut hadis. Pertama, binatang buas dan bertaring. Binatang buas yang bertaring adalah hewan yang menggunakan taring untuk memaksa dan menerkam mangsanya. Contohnya banyak nih ya. Harimau, macan, kumbang, anjing, kucing, beruang, buaya, dan banyak lagi yang lainnya ya. Pasti kalian tahu lah binatang yang bertaring itu apa aja. Yang kedua, khimar atau keledai jinak. Jabir bin Abdullah berkata, saat perang Khaybar, kami memakan kuda dan keledai liar.
Nabi SAW melarang kami dari keledai jinak. Ya, keledai jinak ini tidak boleh dimakan menurut hadis. Yang ketiga, semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Nah, semua burung yang memiliki cakar buat yang bisa digunakan untuk memangsa hewan lain seperti elang, raja wali, kakatua. Nah, ini diharamkan. Yang keempat, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hut-hut ya, burung surot. Ya. Yang kelima, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing liar. Itu adalah hewan-hewan yang membahayakan bagi manusia, makanya diperintahkan untuk dibunuh. Di dalam hadis terdapat 5 jenis hewan fasik yang sangat berbahaya dan boleh dibunuh, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan anjing galak. Yang C, binatang yang diharamkan menurut penjelasan ulama. Sejauh ini belum ada dalil dari Al-Quran dan hadis sahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam, laut atau darat. Ada beberapa contoh hewan yang hidup di dua alam. Menurut ulama, hukum mengkonsumsinya seperti misalkan kura-kura dan penyu. Menurut ulama fikih dari kota Madinah hukumnya halal. Terus kayak kodok, katak itu haram. Ya, yang selanjutnya hewan akibat negatif mengkonsumsi binatang haram. Nih, kalau kamu memakan binatang yang haram, ada akibatnya. Pertama, mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Akibatnya akan mendapat azab di neraka. Yang kedua, merusak keturunan dan akhlak keluarga. Ya, ini mempengaruhi ya ke sikap kalian. Yang ketiga, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Nah, ini juga dapat berpengaruh kesehatan kalian. Keempat, merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Nah, dapat merusak organ tubuh kalian nih. Yang kelima, mempengaruhi jiwa, watak, dan mental serta akhlak orang yang memakannya. Yang keenam, mengkonsumsi makanan haram akan merasa hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezaliman dan dosa. Nah, itu akibatnya. Makanya sekarang kita sudah tahu akibat negatif mengkonsumsi binatang haram. Jadi jangan sekali-sekali kalian memakannya ya. Ada beberapa hadis tentang akibat mengkonsumsi binatang haram atau mengkonsumsi barang haram ya. Yang pertama, Nabi bersabda, sholat tidak diterima tanpa bersuci, begitu juga sedekah dengan kecurangan tidak juga akan diterima. Nah, menurut Ibnu Abbas, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam lambungnya terdapat makanan haram. No, sholat ibadah selama ini tidak akan diterima selagi kamu mengkonsumsi barang haram. Enggak hanya binatang haram aja ya, tapi barang haram. Uang haram, terus barang yang kamu dapat itu dengan cara haram, itu juga dapat mengakibatkan dosa ya. Yang kelima, menghindari konsumsi binatang haram. Ini ada 3. Yang pertama, selalu waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. Kalau sudah tahu binatang itu haram, kalian jangan pernah mencoba atau mencicipinya sedikit pun. Kedua, selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Nah, kalian lihat-lihat dulu nih. Misalnya kalian mau makan di restoran mana, ada makanan, nama makanannya aneh. Kita nggak tahu nih dari bahan-bahannya apa, hewan apa. Kecuali sudah dijelaskan bahwa di situ misalkan sapi, daging sapi misalkan ya. Tapi kalau tidak jelas, sebaiknya tidak memilih makanan yang atau menghindari makanan yang tidak kamu yakini. Yang ketiga, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan melalui surat kabar, buku agama, internet. Nah, tadi kan sudah dijelaskan.
makanan binatang yang diharamkan itu seperti apa aja. Ya, jadi sekarang kamu sudah tahu binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, itu adalah beberapa ya cara untuk menghindari mengkonsumsi binatang haram. Yang terakhir yaitu hikmah mempelajari binatang halal dan haram. Yang pertama, dihalalkannya binatang untuk dikonsumsi menunjukkan adanya kasih sayang Allah kepada manusia agar tubuhnya sehat dan kuat. Yang kedua, menambah rasa syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, menambah ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang keempat, pengharaman binatang menunjukkan bahwa Allah terus menjaga kesehatan jiwa dan raga manusia. Ya, itu adalah beberapa hikmah mempelajari binatang halal dan haram. Ya. Sekian pembelajaran materi fikih hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.